Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, Zat yang paling sayang kepada hamba-hambanya, Zat yang paling adil, Zat yang selalu mentakdirkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang saleh, Zat yang selalu menjanjikan ampunan-ampunan yang luas, dan setelahnya berjanji memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga. Dialah Zat yang telah memudahkan kita untuk hadir pada pertemuan malam hari ini untuk mempelajari usul dalam agama kita, mempelajari akidah, mempelajari tauhid, yang para ulama mengatakan tidak ada ilmu yang lebih dibutuhkan oleh seorang muslim lebih daripada ilmu yang membahas tentang Allah. Ilmu yang membahas tentang Allah dan cara menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab yang berikutnya, di bab yang ke-12. Bab yang ke-12 dari kitab Tauhid, yaitu bab minasyirki an-nadhru li ghairillahi ta'ala, yaitu bab yang berkaitan dengan termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah. Disebutkan di sini termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah. Berarti ada nazar yang dipersembahkan untuk Allah. Ini kata para ulama. Kalau disebutkan ada nazar yang di situ ada nilai-nilai kesyirikan karena dipersembahkan untuk selain Allah, berarti ada nazar yang dia merupakan sebuah ibadah dan ketaatan karena diniatkan dan ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya bacakan sebagian dari syarah kitab Tauhid, ya, sebelum kita membacakan dalil-dalil yang ada. Nazar untuk selain Allah seperti nazar mutlak berikut ini. Jadi nazar itu ada dua. Ada nazar mutlak, ada nazar muqayyad. Nazar mutlak ini seorang misalnya mengatakan, aku bernazar untuk si fulan, dan dia tidak menyebutkan imbalan pada ucapan tersebut. Misal seorang mengatakan, aku bernazar untuk kuburan ini. Atau seorang mengatakan, aku bernazar untuk malaikat Jibril. Ini semua nazar untuk selain Allah yang dia merupakan kesyirikan. Jadi nazar yang merupakan kesyirikan kalau dipersembahkan untuk selain Allah. Seperti seorang juga mengatakan, ya, aku bernazar untuk malaikat Jibril, aku bernazar untuk kuburan ini, aku bernazar untuk hewan ini, dan seterusnya. Ini nazar mutlak. Ada nazar yang juga merupakan bagian dari kesyirikan, disebut dengan nazar muqayyad. Misal seorang mengatakan, kalau saya sembuh, nah ini dia nih, muqayyad, dikaitkan dengan satu peristiwa.
Kalau tadi kan tidak ada ya. Langsung, aku bernazar untuk kuburan ini. Aku bernazar untuk malaikat Jibril. Ini nazar untuk selain Allah, hukumnya tidak boleh. Ada juga nazar yang sifatnya muqayyad. Kalau saya sembuh, saya akan mempersembahkan hewan ini untuk dukun misalnya. Ini contoh nazar untuk selain Allah. Jadi ada kaitannya. Kalau anak saya lulus sekolah, saya akan bersedekah untuk laut misalnya. Jadi antum bisa bedakan ya, mana yang mutlak, mana yang muqayyad. Nah, itu yang dipersembahkan untuk selain Allah. Baik, kita baca dulu ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat ke-7 ya. Al-Insan ayat yang ke-7. Ini dalil yang pertama dalam bab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadri, mereka menepati nazar, menepati janji-janji mereka. Wa yakhafuna yawman, dan mereka takut pada satu hari di mana kana syarruhu mustatira, azab Allah itu merata di mana-mana. Maka kata para ulama, ya, nazar ini secara makna dia terbagi lagi menjadi dua. Ada nazar yang maknanya adalah ibadah dan ketaatan. Jadi nazar di satu sisi maknanya adalah ibadah dan ketaatan. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan firman Allah yufuna bin nadri, maka dia mengatakan maksudnya adalah semua ketaatan. Jadi nazar ini makna yang pertama secara umum semua ketaatan. Haji, umrah yang sifatnya wajib, puasa, apalagi zakat, ini makna yang pertama. Dan salah seorang ulama yang bernama Qatadah ya, disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika dia menafsirkan yufuna bin nadri, maka Imam Qurtubi mengatakan bima faradallahu alaihim minas salah waz zakah was saum wal hajj wal umrah wa ghairihi minal wajibat. Yang dimaksud nazar dalam ayat ini semua yang Allah wajibkan. Jadi maksudnya adalah yufuna bin nadri, mereka menepati, mereka mentaati Allah, mereka beribadah kepada Allah, dan mereka takut pada satu hari di mana azab Allah merata di mana-mana. Jadi kalau disebutkan kata nazar, maka makna yang pertama adalah ibadah dan ketaatan. Baik, kemudian yang kedua, yang disebut dengan nazar dengan makna khusus. Nazar dengan makna khusus. Dan yang ini menjadi pembahasan kita secara spesifik. Disebutkan ya, apa yang dimaksud dengan nazar dengan makna khusus? An yujibal mar'u ala nafsih qurbatan lam yujibha asyara alaih. Jadi nazar dengan makna khusus maksudnya adalah seorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang ibadah itu tidak diwajibkan dalam syariat. Dan ini yang kita bahas nih. Misal seorang mengatakan begini, Ustadz, kalau anak saya lulus Madinah misalnya, saya mau sedekah ke masjid apa namanya nih? Ayo cepat. Masjid Raya Cipinang Muara. Kalau anak saya lulus Madinah, saya mau sedekah 2M untuk Masjid Raya Cipinang Muara. Pertanyaannya, apakah dia wajib bersedekah 2M pada asalnya? Tidak wajib. Maka dengan dia mengatakan, kalau anak saya lulus Madinah, saya akan sedekah 2 miliar, itu tadi maksudnya. Dia mewajibkan sesuatu yang pada asalnya tidak wajib. Itu yang menjadi bahasan kita.
Ada seorang mengatakan juga, kalau saya sembuh, saya akan bersedekah untuk 10 anak yatim. Tidak ada yang mewajibkan dia untuk bersedekah sama 10 anak yatim. Karena dia sudah bernazar, maka dia wajib menunaikannya. Jadi nazar ini dalam bahasa kita janji kepada Allah. Ya. Jadi tidak mesti seorang mengatakan saya bernazar, tidak mesti. Ini sama kayak orang bilang, Ustadz, saya tidak mentalak istri saya. Saya cuma bilang saya ceraikan kamu. Jatuh atau tidak, Pak? Jatuh. Cuman yang talak versi Arab, yang cerai versi Indonesia. Paham atau tidak? Kadang-kadang orang bilang, Ustaz saya nggak mentalak dia. Saya cuma bilang saya ceraikan kamu. Jatuh itu talaknya. Karena talak dalam bahasa Indonesia artinya cerai, sama aja gitu loh. Nah, maka di sini perhatikan ya, ada nazar yang dia merupakan ibadah kepada Allah dan ada nazar yang dia merupakan kesyirikan. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, juga berkaitan dengan masalah nazar ini ya. Sebelum kita masuk kepada dalil-dalil yang lain, ada beberapa permasalahan ya, yang ingin saya angkat ya. Yang pertama ya, yang berkaitan dengan ahkam atau hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah nazar ya. Pertama ya, hukum asalnya seorang ketika dia bernazar ya, kalau seandainya dia memilih tidak bernazar itu lebih baik. Kalau dia memilih untuk tidak bernazar itu lebih baik. Makanya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dia bernazar untuk ketaatan, maka hendaklah dia menunaikannya. Dan barang siapa yang bernazar untuk maksiat, maka jangan pernah dia melakukan maksiat tersebut. Jadi tidak boleh seorang bernazar untuk maksiat, tidak boleh. Adapun untuk ketaatan, maka para ulama mengatakan hukumnya makruh. Karena seakan-akan dia mengharapkan imbalan dari perbuatannya. Kalau saya sembuh, saya akan khatamkan Al-Quran setahun 5 kali. Kalau sembuh, kalau enggak, ya enggak gitu loh. Berarti kan ini orang bakhil nih, ini orang bakhil. Jadi sebisa mungkin seorang dia tidak bernazar, seandainya pun dia bernazar, harus dia tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Imam Al-Bukhari, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nadri. Nabi melarang seorang untuk bernazar. Qal innahu la yuraddu syai'an wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nabi jelaskan nih, kalian ngapain nazar? Karena sesungguhnya nazar itu sama sekali tidak bisa menolak sesuatu yang sudah ditakdirkan. Wa innama, sesungguhnya orang-orang yang bernazar hanyalah keluar dari orang-orang yang bakhil. Jadi sebagian orang bersemangat dia bernazar, maka Nabi ingatkan. Kalian nazar sebanyak apapun tidak akan merubah takdirnya Allah. Maka untuk apa bernazar gitu loh. Dan tidak ada orang yang bernazar kecuali dia orang-orang yang bakhil. Berarti dia bakhil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam hadis riwayat Muslim ya, ini dalil-dalil bahwasanya secara umum syariat melarang kita bernazar secara umum. Tapi bukan makruh, bukan hukumnya haram, tidak. Tapi lebih kepada makruh. Karena dalam banyak riwayat lain, Nabi menyuruh para sahabat untuk menunaikan nazarnya. Dan bahkan nazar ini Bapak Ibu sudah ada sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebiasaan bernazar ini sudah ada di masa jahiliyah. Sebagaimana ucapannya Umar ibn al-Khattab ketika beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kuntu fil jahiliyah, dulu waktu saya masih jahiliyah, saya pernah bernazar untuk bermalam satu
hari di Masjidil Haram atau bermalam 1 malam di Masjidil Haram. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa aufi nadhrak. Kalau nazar itu untuk Allah, maka sekarang engkau tunaikan. Jadi walaupun dia bernazar di masa jahiliyah, Nabi suruh tunaikan juga apa yang telah dia nazarkan dari ucapan-ucapannya. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tanzuru fa inna an-nadhra la yughni minal qadar syai'a. Janganlah bernazar kalian, karena nazar tidaklah bisa menolak takdir sedikit pun. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Dan sesungguhnya dia keluar hanya dari orang-orang yang bakhil. Orang yang banyak bernazarnya orang-orang yang bakhil. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kita masuk pada dalil yang berikutnya. Di sini hanya ada 3 dalil. Ya, ada 3 dalil dalam bab ini. Yang kedua firman Allah dalam surat Al-Baqarah 270. Ya. Al-Baqarah 270. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuh." Apa saja yang kamu nafkahkan dan apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi di sini dibutuhkan kejujuran. Oh, dulu saya sebenarnya nazar, tapi kayaknya enggak deh gitu. Kayaknya enggak nazar Ustaz. Allah tahu. Allah tahu mana janji yang benar-benar janji, sehingga di situ berlaku hukum nazar harus ditunaikan, mana yang tidak. Mana yang tidak. Maka kata para ulama, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu nafkahkan, maksudnya walaupun kamu menafkahi bersedekah sembunyi-sembunyi atau bersedekah terang-terangan, orang tahu, orang tidak tahu, Allah Maha mengetahui. Begitu juga dengan masalah nazar, ya. Baik, ada beberapa faedah dari surah Al-Baqarah 270, ya. Disebutkan yang pertama oleh penulis rahimahullahu ta'ala, nazar itu adalah ibadah. Maka memalingkannya untuk selain Allah merupakan syirkul akbar. Ingat, nazar ini kalau dipalingkan untuk selain Allah, ini syirik besar, Pak. Ini syirik besar, bukan syirik kecil, syirik besar. Makanya kenapa nazar ini tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah, karena nazar itu adalah sebuah ibadah. Dia bukan sekedar ucapannya jadi ibadah. Ini menjadi sebuah ibadah. Kalau sudah ibadah, harus tujuannya la ilaha illallah. Tidak ada selain itu tujuannya. Kemudian disebutkan faedah yang kedua, menetapkan ilmu Allah atas segala sesuatu. Allah, di sini ada itsbat, ketetapan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang Dia ilmui. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah meliputi orang-orang kafir, Allah tahu. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu di mana jatuhnya. Di sini kita nggak bisa berdusta, ya. Mungkin orang tahu kita jujur, tapi Allah mengetahui, Pak. Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, beliau mengatakan, salatul munafiqin salatul abdan. Salatnya orang-orang munafik, ya, adalah salat badan. Salatnya salat fisik. Wa salatul mu'min salatul qulub. Adapun salatnya orang-orang mukmin, salatnya dengan rasa khusyuk, rasa cinta, dengan hatinya dia salat. Jadi maksud saya, sama-sama salat. Mukmin salat, munafik juga salat. Tapi salatnya orang munafik salatul abdan. Salatnya hanya sekedar zahir yang terlihat. Maka kita kalau salat cuma hanya zahir, ini gaya-gaya salat orang munafik. Dulu ada cerita, ya, seorang pemuda, ya, dia sholat tarawih, di sebelahnya seorang kakek tua. Kakek tua
dengan tongkatnya. Kemudian imam membaca panjang sekali. Mungkin berjus-jus. Ini kakek tua masih berdiri tegap aja Pak. Udah tua. Yang anak muda ini goyang. Mulai goyang-goyang sedikit. Mulai kecapean. Setelah selesai sholat dia tanya sama kakek ini. Kek, kamu sholat kok bisa kuat kek? Saya aja anak muda capek. Kaki saya capek, letih. Apa kata kakek ini? Kamu sholat dengan kekuatanmu. Adapun saya sholat dengan iman saya. Masya Allah. Kakek ria kali ya? Enggak, ini cuma nasihat aja gitu. Kok kakek ria? Enggak. Ini nasihat untuk anak muda sebenarnya. Ya. Makanya para ulama di antaranya Malik bin Dinar, dia pernah mengatakan begini Pak. Seorang tidak akan mungkin bisa dinasehati kalau dia tidak mau mendengarkan 3 perkara. Yang pertama Al-Quran. Ada orang gak mau dinasehati dengan Al-Quran, sulit dia menerima nasihat. Yang kedua, dinasehati dengan sunnah, dengan ucapan-ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia gak mau dengar. Yang ketiga, dengan seorang yang sudah tua dan berilmu. Maka kita tidak boleh meremehkan orang yang sudah senior dan dia berilmu. Fatwa mereka lebih kita dengar. Kalau fatwa-fatwa anak-anak muda nih ya kita dengar tapi kita pilih-pilih juga. Gitu. Fatwa-fatwa ustaz muda ini kita dengar tapi kita juga melihat bagaimana fatwanya para ulama-ulama tua. Umur mereka 80, 90. Energi mereka habis untuk dakwah. Itu yang kita dengar mungkin pertama kali fatwa mereka. Bukan karena seniornya. Tapi Nabi pernah mengatakan sesungguhnya keberkahan ada pada orang-orang yang lebih tua di antara kalian. Maka di sini penjelasan bahwasanya kita harus senantiasa memperbaiki hati kita. Allah mengetahui segala perkara. Kemudian ya, faedah yang ketiga ya, disebutkan menetapkan adanya balasan atas setiap amalan. Menetapkan adanya balasan pada setiap amalan. Allah mengatakan apa saja yang kamu nafkahkan dan apa yang kamu nazarkan, maka Allah mengetahui. Kata sebagian para ulama tafsir, kalau Allah mengetahui kebaikan pada amal itu, pasti Allah balas. Dan kalau Allah mengetahui ada keburukan pada amal itu, Allah akan memberikan hukuman dan azab. Jadi setiap balasan, setiap amal itu pasti ada balasannya. Baik kecil maupun besar. Kemudian yang keempat, ya, disebutkan anjuran untuk menunaikan nazar selama tidak dalam hal maksiat. Anjuran untuk menunaikan nazar selama tidak maksiat. Jadi tidak boleh orang bernazar itu untuk maksiat. Kalau tembus proyek ini nih, paling enggak 4 tekong lah, apa bahasa? 4 gelas lah. Gelas apa nih? Khamar gitu loh. Kalau tembus proyek ini, saya sogok bapak itu. Ini nazar yang tidak boleh ditunaikan, nazar maksiat. Atau seorang wanita mengatakan kalau ibu saya sembuh atau apalah ya, tapi intinya isinya itu maksiat. Itu enggak boleh. Maka juga tidak sah ketika seorang bernazar, nazarnya itu sudah menjadi kewajiban syariat. Kalau saya dapat rezeki segini, saya pakai jilbab. Ini nazar enggak perlu diucapkan. Dapat enggak dapat, wajib berjilbab wanita itu. Wajib. Kalau saya dapat rumah dekat masjid Ustadz, saya bernazar 5 waktu berjamaah di masjid. Ini nazar yang tidak tepat. Karena laki-laki wajib ke masjid. Kecuali laki-laki as-salihatu. Tahu laki-laki soleha? Nah, itu salatnya di rumah Pak. Kalau bisa di kamar salatnya itu, laki-laki itu. Jadi kita salat di masjid ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Nah sekarang muncul sebuah bahasan-bahasan fikih sederhana. Ya, saya sebutkan sederhana saja. Yang berkaitan dengan masalah kafarat nazar. Ya.
Uqbah bin Amir meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafaratun nadri kafaratil yamin. Tebusan melanggar nazar sama dengan tebusan melanggar sumpah. Jadi kalau orang dia tidak menunaikan nazarnya, maka ada kafaratnya, ada tebusan yang harus dia tunaikan. Nah, pertama ya, kafarat sumpah itu apa aja? Membebaskan budak. Jadi kalau antum sudah bernazar, ternyata antum tidak bisa menunaikan, antum cari budak. Budaknya bukan pembantu, Pak ya. Pembantu itu bukan budak itu, ya. Dia kerja sama kita. Ada budak sekarang enggak? Enggak ada. Dulu saya dengar kerajaan Saudi di tahun berapa gitu dia sudah memerdekakan sekian ribu budak mungkin. Tapi sebagian orang bilang di Afrika masih ada perbudakan, sebagian, wallahu a'lam ya. Nah, kalau tidak ada budak, yang kedua memberikan makan atau pakaian kepada 10 orang miskin. Sebagian ulama fikih dia pecah, kasih makan dulu 10 orang miskin. Kalau nggak bisa baru 10 pakaian. Memberikan 10 makan kepada orang miskin. Kemudian yang ketiga puasa 3 hari. Nggak bisa juga ngasih makan, maka dia harus puasa 3 hari. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 89, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak disengaja. Sering di Al-Quran Allah mengatakan sesuatu yang tidak sengaja nggak dihukum sama Allah, nggak dianggap. Nggak sengaja ketika memakai ihram sudah berniat mau umroh, nggak sengaja ya, gunting kuku, lupa, ada kafarat atau tidak? Nggak ada, Pak. Nggak sengaja sudah ihram ya, kemudian misalnya dia melanggar larangan-larangan ihram. Kalau tidak sengaja nggak ada kafaratnya. Maka dulu ada orang dia berangkat umroh ya, pembimbingnya ini ya yang nggak ngerti dengan sunnah ya, tapi semangat dia masya Allah ya. Jadi jemaah dia pakai ihram, karena perjalanan dari Madinah ke Mekah ini kan agak jauh kalau pakai bis ya. Maka di jalan kepalanya gatal, Pak. Digaruk sama dia. Digaruk. Waktu garuk kepala ternyata rontok 4 rambut. Datang ustadznya, sebentar, berapa tuh rambutnya? 4, berarti 4 kambing kata dia. 4 kambing kafaratnya, damnya 4 kambing. Ini enggak benar, Pak, enggak benar. Nanti transfer ke saya ya, gitu kan. Ini enggak benar ya. Kalau tidak sengaja ya, itu tidak jatuh kafarat. Allah mengatakan di sini, Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang tidak disengaja. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Ini tadi kita sebutkan ya. Ngasih makan 10 orang miskin, kasih pakaian, atau merdekakan budak, atau dia berpuasa 3 hari. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Dzalika kaffaratun dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarah dari sumpah atau nazar yang kalian tidak penuhi. Wahfadzu aymanakum. Ini perintah Allah. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Jagalah nazar-nazar kalian. Maksudnya tunaikan. Wajib menunaikan yang namanya sumpah atau nazar. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum-hukumnya kepada kalian agar kalian bersyukur kepadanya. Baik, ini dia dalil bahwasanya kalau sudah tidak bisa menunaikan nazar yang diucapkan ada kafaratnya. Maka kata para ulama ya, sebuah ibadah yang masih ada kafaratnya itu berarti masih aman kita, Pak. Tergantikan.
Contoh begini, seorang dia haid, wanita haid. Nah, ibu-ibu saya mau tanya Bu, ini permasalahan ya untuk sekadar murojaah ya. Kalau ibu-ibu habis asar di bulan Ramadan tidur, habis asar sudah tidur nih. Karena tidurnya khusyuk, Masya Allah ya. Tidurnya khusyuk, penuh dengan hikmah gitu tidurnya. Ternyata dia tidur sampai Isya. Berarti dia belum buka. Tapi ketika Isya dia lihat darah haid keluar. Pertanyaan saya, puasa ibu sah atau tidak? Nah, ibu-ibu, kenapa sah Bu? Karena taunya sudah Isya. Ya. Nah, disinilah pentingnya kita memiliki keyakinan, Pak. Kita tidak bisa mengangkat sebuah hukum di atas keraguan-raguan, tidak boleh. Jadi kalau memang ibu setelah Isya baru bangun, ternyata darah haid sudah keluar, maka puasanya sah. Ya, puasanya sah. Dan ibu meyakini ini memang keluarnya setelah azan maghrib. Kecuali ibu bangun misalnya 5 menit sebelum azan maghrib. Bangun, saya haid, ngantuk tidur lagi deh. Dia sudah tahu nih dia batal nih. Ternyata dia tidur lagi bangun setelah Isya, itu batal puasanya. Karena dia sudah mengetahui. Nah, ini semua hukum seperti itu, Pak. Tidak bisa membangun sebuah hukum di atas keraguan-raguan. Dan kadang-kadang setan di situ membuat kita ragu-ragu dalam sholat. Ini 3 atau 4 nih. Itu kita ambil yang yakin. Ambil yang yakin. Kalau sudah yakin tidak ada sujud sahwi, nggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau masih ragu, ambil jumlah rakaat yang paling kecil. Tapi dibutuhkan sujud sahwi. Baik ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada hadis datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu. Lihat di sini. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaatinya. Wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sih. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia melaksanakan nazarnya itu. Di sini poin penting, berarti ada orang bernazar dalam rangka ketaatan, ada orang bernazar ternyata masuk pada nazar maksiat, ada nazar masuk pada nazar kesyirikan. Maka jangan kita remehkan permasalahan yang berkaitan dengan masalah nazar ini. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari ucapan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi disebutkan beberapa faedah ya. Faedah yang pertama, nazar merupakan ibadah. Nazar merupakan ibadah. Maka kalau dipersembahkan untuk selain Allah, syirik akbar. Diulang-ulang sama Ustaz Yazid ini, Pak, supaya kita ini faham gitu loh. Dan menariknya kitab ini ya tidak berlama-lama dalam pembagian. Syirik atau tidak nih, gimana nih? Syirik, jelas syirik, ini dalilnya. Gitu. Dan saya sering mengatakan ya, antum jangan membangun ilmu antum hanya dengan ilmu-ilmu teori-teori ilmu alat. Contoh begini Pak, sebagian orang-orang yang mencela dakwah sunnah, ya, mereka bermain-main dengan teori-teori usul fikih. Ini terus terang aja Pak, saya belajar dengan sebagian para masyayikh ya. Biasanya masyayikh yang usul-usuli itu, maksudnya yang ahli usul fik ini, itu susah mengatakan ini haram, susah. Ini enggak ada sunnahnya, susah mereka. Karena mereka kembali kepada, ini dikait-kaitkan, usul fikih, dikait-kaitkan. Tapi kalau kita belajar dari ulama akidah, ulama hadis beda. Makanya banyak orang-orang ketika dia tidak kembali kepada dalil, bermain-main kadang-kadang dengan usul-usul fikih. Usul fikih ini kita pelajari, wajib penuntut ilmu pelajari. Tapi kadang-kadang sebagian orang dia malah menyalahgunakan kaidah-kaidah usul.
Ini sama kayak orang belajar bahasa Arab, Pak. Belajar bahasa Arab, akhirnya dia menganggap dia lebih paham daripada Nabi dalam bahasa Arab. Akhirnya dia mengatakan bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada yang sesat, ada yang tidak. Karena lafaznya pakai kullu. Kullu dalam bahasa Arab terbagi, oh ya udah. Makanya bahasa Arab kaedahnya harus ikut Al-Quran. Itu kata para ulama. Makanya menafsirkan dengan bahasa Arab itu metode terakhir, bukan pertama. Kan ada 4 tuh kata Syekh Utsaimin ya. Dalam usul tafsir beliau, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Yang keempat baru dengan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab yang pertama. Itu yang paling terakhir. Maka di situ kita harus kokoh dalam memegang dalil, Pak. Kokoh dalam memegang dalil. Kemudian faedah kedua, haramnya memenuhi nazar maksiat, tetapi dia wajib membayar kafarah. Nah, ini penting. Haram untuk memenuhi nazar maksiat. Kalau udah terlanjur nih, ternyata nazar kita isinya maksiat, maka wajib kita untuk membayar kafarah, karena Nabi SAW bersabda, la nadhra fi ma'siyatin wa kafaratuhu kafaratu yamin. Tidak ada nazar dalam maksiat dan kafarahnya, dendanya adalah kafarah sumpah, sama seperti denda ketika seorang bersumpah kemudian dia tidak menunaikannya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan lagi ya. Tadi kembali kepada dalil yang pertama di surah Al-Insan ayat yang ke-7 ya. Saya sedikit ingin menyinggung ucapannya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, yufuna bin nadri, orang-orang yang menunaikan nazarnya. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Maksudnya adalah ketaatan. Nah, saya mau tanya, Pak. Sufyan Ats-Tsauri ini siapa, Bapak Ibu? Ini nama yang sering disebut-sebut dalam majelis salaf ini. Sufyan Ats-Tsauri ini nama aslinya adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, dan dia nasabnya berjumpa dengan kakek Nabi bernama Ilyas bin Mudar. Ini Habib yang sebenarnya ini, Pak, ya. Jadi jelas nasabnya ketemu dengan Ilyas bin Mudar. Dan Sufyan Ats-Tsauri dia lahir di mana? Di Kufah. Kufah ini di mana Bapak Ibu? Di Irak ya. Jadi Irak ini, Kufah ini kan Irak, Kufah, Basrah itu sama-sama Irak ya. Dan Kufah ini sekitar wawasan saja, dulu dibangun oleh salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kota Kufah itu, adanya kota Kufah itu di masa pemerintahannya Umar bin Al-Khattab. Dan yang mendirikannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekitar tahun 15 Hijriyah. Maka tadi dinukilkan ucapannya Sufyan Ats-Tsauri, karena Sufyan Ats-Tsauri ini gurunya dari orang-orang besar, Pak. Misal A'mash, ini gurunya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian juga Syu'bah, kemudian juga Abu Hanifah. Bahkan disebutkan Sufyan Ats-Tsauri ini dia punya murid lebih daripada 20.000. Tapi sama Imam Az-Zahabi dibantah. Inilah para ulama, dibantah sama Imam Az-Zahabi. Enggak. Ini berlebihan 20.000. Muridnya cuman 1.000. 1.000 pun sudah terlalu banyak. Muridnya Sufyan Ats-Tsauri ya, rahimahullahu taala, dan beliau pernah mengatakan, saya kalau berjalan ke sebuah tempat, saya harus menutup telinga saya. Karena apa yang saya dengar, hati saya tidak pernah berkhianat. Maksudnya apa? Saya kalau dengar sesuatu, pasti saya hafal. Masya Allah, Pak. Maka di antara kebiasaannya Sufyan Ats-Tsauri masuk pasar, pegang telinganya. Kalau ada musik. Kenapa? Karena dia nggak mau terganggu hafalan Al-Qur'annya, hadisnya. Kalau kita masuk aja. Karena memang nggak ada isinya, masuk aja. Nggak ada yang hilang.
Ya, jadi itulah sekedar kita mengingat Sufyan Ats-Tsauri ya, karena dia mengucapkan tadi beberapa kalimat ya. Baik, setelah salat Isya kita lanjutkan sedikit dengan tanya jawab. Wallahu taala a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini bahasan yang berkaitan dengan masalah nazar ya. Semoga antum bisa fahami dengan baik. Dan nanti insya Allah kita akan lanjut pada bab yang berikutnya. Namun sisa waktu yang ada, silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan masalah tauhid atau selainnya ya. Ya, barakallahu fiik. Silakan. Ya. Iya, baik. Maka tadi kita sebutkan dari awal ya. Pertama, nazar ini dihukumi oleh para ulama, mereka menghukuminya makruh ya. Menghukuminya makruh. Tapi kalau sudah terlanjur dilakukan, maka wajib untuk ditunaikan. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi kita sebutkan beberapa dalil yang kita sudah sampaikan ya. Nabi mengatakan bahwasanya nazar itu tidak akan merubah takdir kalian. Wa inna ma yustakhraju minha al-bakhil. Tapi yang biasa melakukannya hanyalah orang-orang yang bakhil ya. Maka tidak dikenal di masa para sahabat. Mereka punya kebiasaan sedikit-sedikit bernazar, tidak ada. Makanya kita berusaha untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, kita beribadah kepada Allah tanpa kita harus bernazar. Tanpa kita harus bernazar, Pak. Karena apa yang Allah janjikan untuk kita itu lebih hebat dari apa yang kita nazarkan. Lebih hebat ya. Kalau seandainya saya sembuh, saya akan bersedekah. Udah yakin aja ya. Sembuh tidak sembuh, saya akan tetap bersedekah semampu saya. Jadi lebih baik kita tidak membiasakan nazar ini. Hanya saja dia masuk pada bahasan kitab tauhid ya. Karena sebagian orang mereka bernazar untuk selain Allah. Di situ permasalahannya ya. Ya wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Maksud gimana Pak? Dia berhutang. Dia yang pemberi hutang. Dia memberikan hutang. Kan dia bernazar, saya akan membebaskan hutang. Saya akan membebaskan hutang kalau ada kalau enggak. Seandainya apa? Iya, seandainya misalnya ada sesuatu lah gitu. Saya akan bebaskan hutang ini kalau ini. Itu dia nazar tadi. Berarti dia baru mau memberikan hutang kalau ada imbalan. Ya. Sebenarnya hukumnya ini makruh kata para ulama. Ya. Jadi lebih baik kita tinggalkan. Ya. Ini saya bacakan. Ya. Memang sebagian para ulama merincikan. Ya. Ada nazar taat, ada nazar maksiat, ada nazar syirik, ada nazar mubah. Ya. Tapi keumuman hadis telah datang perintah bahwasanya Nabi melarang kita untuk bernazar. Maka di sini para ulama menghukumi dia tidak haram, tapi dia lebih bagus ditinggalkan. Jadi itu begitu aja. Saya akan berikan dia hutang. Saya yakin dengan apa yang Allah janjikan gitu. Jadi nggak mesti kita kalau seandainya, kalau ini jangan. Ya, itu kita berarti meminta imbalan kepada Allah. Ya. Berarti kalau nggak dapat, nggak jadi untuk menunaikan kan gitu. Ya. Kalau anak saya sembuh, saya akan umrohkan tetangga saya yang miskin misalnya. Anaknya nggak sembuh, jadi umroh nggak? Ya enggak. Berarti dia meminta imbalan dalam ibadah itu. Ya. Makanya para ulama menghukumi lebih bagus kita tidak membiasakan untuk bernazar.
Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, masalah kajian nih Ustadz nih, kajian-kajian umum yang Ini berbayar. kajiannya ada dua nih, apa? Tolong agak dikeraskan sedikit. Kajian-kajian yang berbayar nih. Oh ya, bagus. Hukumnya gimana nih Ustadz? Ah. Banyak sekali nih di kalangan-kalangan kita kaum muslimin yang berbayar kajian. Jangan bilang kajian berbayar, bilang kajian orang kaya, kajian orang miskin. Selesai, Pak. Nggak usah antum terpengaruh. Ya. Kajian berbayar berarti kajian orang yang punya duit. Antum daftar 800.000. Kalau pengen dekat dengan ustadz sedikit, 850 lah. Gitu. Subhanallah, Pak ya. Kalau dulu kita masih punya Ustadz Yazid rahimahullah yang selalu gencar mengingatkan. Sekarang ada beberapa ustadz yang saya tahu masih gencar untuk memperingatkan hal tersebut, tapi mayoritasnya tidak. Makanya hal-hal yang seperti ini ya, kita tidak membahas orangnya, enggak. Kita membahas kajian yang berbayar ini gimana gitu. Maka saya sering mengatakan, kalau kita panitia tidak punya uang untuk mengadakan daurah, jangan takalluf. Jangan memaksakan diri gitu loh. Sekarang kan dipaksa, disuruh orang untuk, bukan dipaksa ya, disuruh orang untuk bayar. Berarti kalau antum nggak bawa tiket, antum bisa masuk nggak? Berarti antum nggak punya uang antum, miskin antum. Tapi nggak apa-apa, Pak. Yang miskin ngajinya di masjid, malaikat turun. Gratis, malaikat turun di masjid. Maka bagi antum yang saya nggak bisa bayar, saya nggak bisa ikut, nggak usah bersedih hati, nggak usah. Antum bisa hadir di masjid, turunnya malaikat Allah di situ, dan masjid selamanya tempat terbaik menuntut ilmu, tempat terbaik. Makanya jangan ikut hal-hal yang kita bermudah-mudahan. Dan tidak ada di kebiasaan para salaf tuh nggak ada begitu, nggak ada, Pak. Makanya kalau ingin mengadakan kajian, ya, yang paling bijak menurut saya nih, ya, kalau memang panitia ingin mengadakan kajian, maka dia berusaha cari donatur. Mungkin dia sediakan makan, minum, cari donatur dulu. Dapat untuk 1.000 orang. Ya sudah, dia buka daurah untuk 1.000 orang gratis. Gratis. Dia tidak bebankan kepada orang untuk bayar. Dan sering saya mengulang-ulang, majelis ilmu hanya boleh dibedakan karena ilmunya. Bukan karena punya uang atau tidak. Maksud saya begini. Kita boleh bedakan, ini majelis ilmu hanya boleh yang datang yang faham bahasa Arab. Ini boleh, Pak. Karena ilmu dia dipisah. Majelis khusus para asatidzah. Karena yang ceramah para syekh misalnya. Bahas masalah-masalah rumit dalam agama. Maka yang tidak ustadz tidak boleh hadir. Boleh atau tidak? Boleh. Karena kalau ada yang hadir dari orang awam, dia pun bingung. Apalagi bahasa Arab. Mubazir, ente di rumah aja makan sate, udah selesai. Tapi kalau dibedakannya, gara-gara yang satu punya uang, yang satu tidak, ini yang jadi permasalahan. Ini jadi masalah ini. Dan saya berulang-ulang mengatakan firman Allah, ketika itu Nabi sedang duduk di masjid bersama para sahabat, memberikan kajian, tiba-tiba datanglah pembesar Quraisy. Ini dalil mau dikemanakan gitu loh. Dan mereka mengatakan, ya Muhammad, kami ingin duduk mendengarkan kajianmu, tausiahmu, nasihatmu. Tapi yang miskin-miskin ini, yang nggak bisa punya tiket ini, keluar semua dulu. Sudah keluar. Terbesit di hati Nabi ingin melakukan. Karena Nabi menganggap kalau seandainya mereka masuk Islam, pembesar-pembesar ini berdampak untuk dakwah. Tapi langsung Allah turunkan ayat, Pak. Bunyi ayatnya apa? Apakah menyuruh orang kaya itu masuk? Enggak. Bunyi ayatnya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bunyi ayatnya itu, jangan kalian usir mereka. Itu bunyi ayatnya. Jangan kalian usir mereka dari masjid.
Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah di petang dan di petang atau di pagi hari. Nah, sama aja. Jadi antum datang nih. Kalau untuk membuktikan itu kajian orang kaya atau tidak, datang tanpa uang, bisa nggak masuk antum? Datang nih. Tiket mana? Wah, Anda datang dengan niat ikhlas, nggak bisa. Harus bayar. Harus bayar, Pak. Nggak ada fi'lus salaf seperti itu, tidak ada, Pak. Ya. Jadi kalau antum tanya bagaimana dengan hal seperti ini, saya tidak setuju saya. Dan yang bersama saya bukan saya sendiri, banyak sebagian asatidzah yang bersama dengan pendapat ini banyak. Makanya ya semua kembali kepada antum ya. Kalau ana tidak setuju yang seperti ini, karena ini bukan lembaga pendidikan, ini bukan masalah ada siswa kayak sekolah, ini dakwah. Yang harusnya semua orang boleh ikut. Semua orang boleh hadir. Dan nanti muncul lagi mungkin rasa-rasa kami ini peserta daurah. Ini sertifikatnya nih, ini ijazahnya nih. Masya Allah. Subhanallah. Jadi fitnah, jadi fitnah ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Nanti mungkin kalau saya agak tua sedikit saya lebih keras lagi. Karena saya masih agak muda. Lebih tua saya lebih keras lagi. Ini masih umur 30, Pak. Umur 60, saya 50, antum bisa lihat nanti. Yang kayak gini kita peringatkan semuanya. Ya, yang kita sayangkan ya teman-teman kita juga ya, mungkin guru-guru kita juga ya. Ya mungkin mereka punya alasan tertentu ya, tapi saya memandang ini tidak boleh dibiasakan. Dan sebenarnya karena ustadznya hanya mengisi aja, yang mengambil manfaat siapa? Kok banyak betul yang didukung oleh, banyak betul tuh. Jadi itu ya, kita tidak bisa membaca hati orang, tapi kita melihat dulu salaf gimana belajarnya. Kan belajar ini butuh ilmu, butuh harta Ustaz. Dulu Imam Malik menjual gentengnya. Itu nggak bisa, nggak cocok itu dipakai kayak sekarang. Itu cocoknya tuh antum berangkat ke Madinah. Ya. Butuh biaya banyak, antum berangkat ke Yaman, antum jual motor antum, itu benar. Tapi kalau antum datang ke tempat-tempat yang harus berbayar dan seterusnya, itu nggak cocok dengan kisahnya para salaf. Tidak cocok ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus juga gini ya. Apa yang antum dapatkan di situ? Emang antum nggak bisa dapat di masjid? Apa yang antum dapatkan di tempat-tempat yang berbayar seperti itu, antum nggak bisa dapat di masjid emangnya? Bisa. Cuman jadi tren aja Pak, jadi tren. Gimana nggak semangat ya? Di gedung, nyaman ya kan? Apalagi di tempat yang mungkin sedikit mewah. Ya. Kalau di masjid, biasa itu di masjid. Enggak, tetap rumah Allah itu lebih agung daripada segala-galanya. Dan tidak boleh ini menjadi sebuah kebiasaan. Ya kalau kita tarik hukum, ada aja yang berpendapat boleh ya. Ada aja yang berpendapat boleh. Cuman baru-baru sekarang ini Pak. Emang dakwah salaf ini baru sekarang? Ustadz-ustadz kita yang dulu babat alas dari nol dakwahnya, apa begitu metode mereka berdakwah Pak? Enggak. Allah menyuruh kita apa? Menjadikan dakwah ini boleh disaksikan oleh siapapun. Nanti ada kesenggangan jadinya. Ada kesenggangan. Itu sudah pasti ada kesenggangan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu Pak ya, kesimpulannya simpulkan sendiri aja lah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang langsung? Ya, selamat Pak. Ketika antara sholat qobliyah, ketika kita sholat qobliyah di rumah Ustaz, ya. Tapi kemudian kita nggak bisa mendapatkan soft depan. Mana yang lebih utama, sholat qobliyah di rumah tapi nggak mendapatkan soft depan, atau sholat qobliyah di masjid tapi mendapatkan soft depan? Mana yang lebih utama Ustaz? Yang lebih utama qobliyah di rumah, soft depan. Berusahalah untuk itu, pikirkan lagi gimana caranya. Ya, apa? Gak bakal dapat Pak ya. Gak bakal dapat Pak. Ya wallahu a'lam ya. Ana tidak tahu, tapi dua-duanya adalah perintah Rasul. Nabi mengatakan semua sholat
itu paling afdol dilakukan di rumah kecuali sholat wajib, berarti afdol di rumah. Kemudian juga Nabi mengatakan khairu sufufir rijal awaluha, sebaik-baiknya saf adalah saf yang paling depan untuk laki-laki. Wallahu a'lam. Pertama, kalau antum bisa dapat dua-duanya, itu rahmat Allah turun sama antum berarti. Ya. Tapi seandainya antum nggak bisa mendapatkan ini, maka antum bisa selang-selingi lah. Ya. Sesekali antum qabliyah di rumah, ya. Sesekali di masjid, tapi dapat saf yang pertama, saf yang depan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi tadi? Yang suara keras itu ya, silahkan Pak. Lain energi nampaknya nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, terkait pernah baca web hadis berbunyi berdoa di hari Rabu antara Zuhur dan Asar itu waktu mustajab. Apa itu hadisnya sahih? Sekian. Syukron. Ana enggak tahu ana. Kalau nanti antum ada hadisnya tolong dikirim ya. Ana enggak tahu. Ya wallahu a'lam bishawab. Hadis riwayat apa itu? Hadis riwayat web gitu. Ana enggak tahu. Mungkin ada tapi ana belum ketahuan ya. Karena hadis banyak kita enggak tahu semuanya. Wallahu a'lam, nanti ana rujuk lagi. Baik, ada lagi? Ya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tolong. Izin Ustadz, ini lebih ke pendapat antara dua orang teman ya. Jadi kita kan kalau salaf sudah benar-benar ingin nggak isbal gitu ya. Nah ada teman yang memang belum ke sana dan kita berdiskusinya lumayan panjang. Dan dia merujuk ke beberapa foto yang para syekh di Madinah pun gitu ya, di sana pun isbal. Ternyata ya isbal gitu. Nah itu kira-kira gimana kita meresponnya atau seperti apa gitu? Ya baik. Jadi dia bilang syekh itu juga isbal gitu ya, padahal dia juga syekh sunnah gitu. Nah baik, pertama begini Bapak Ibu sekalian, kita ini beragama bukan ikuti syekh. Itu syekh sehebat apapun, kalau dia musbil salah dia. Sehebat apapun dia. Oh, Ustadz ini kok lebih hebat pada ulama? Enggak, ini pengagungan kepada dalil. Sehebat apapun syekh itu, kalau dia musbil dia salah, keliru. Dia salah dalam berpakaian, karena nasnya jelas. Dan kita tidak boleh ragu dengan dalil yang sudah kita yakini. Dan Allah perintahkan sama kita ikhwan dan akhwat untuk mengamalkan apa yang kita yakin. Jangan antum lihat nanti antum udah yakin nih isbal ini nggak boleh nih. Antum pergi umroh, antum lihat ada syekh isbal. Oh kata orang di kepalanya ada Bukhari Muslim, Abu Daud. Oh syekh ini aja isbal ya. Saya juz amma aja nggak ini nih. Jangan-jangan saya yang salah. Jangan Pak, jangan. Jangan antum goyang hanya karena melihat sosok seseorang. Jangan goyang. Siapapun orangnya. Inilah prinsip yang dibangun oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Jangan goyang. Kita belajar, tetap kita belajar. Tapi sesuatu yang sudah jelas, dalilnya kuat. Ya. Walaupun memang mungkin ada aja khilaf dalam masalah isbal, ada aja khilaf memang. Tapi kita amalkan apa yang kita yakini. Dan kalau kita meyakini berdasarkan dalil, Allah tidak akan hukum kita besok di hari kiamat seandainya kita salah. Seandainya kita salah nih, seandainya kita keliru, tapi kita pegang dalil, berarti kita di atas ilmu. Allah tidak akan hukum kita. Tapi Allah akan hukum kita kalau kita beramal ikut-ikutan syekh tadi itu. Jadi saya katakan jangan goyang Pak. Kalau antum sudah pegang dalil sudah. Apalagi dalil ini bersamanya ada para ulama juga. Kalau ada ulama, anggaplah dia menisbatkan dirinya kepada sunnah, dia musbil, yakinlah ada ribuan ulama yang juga berpegang kepada sunnah, dia tidak isbal. Kenapa antum ragu? Kecuali antum sendirian, nggak ada orang sama antum, itu kita ragu tuh Pak. Cek, ternyata saya sendirian nih. Kok nggak ada ulama yang kayak pendapat saya nggak ada? Nah, kita perlu lihat lagi pendapat kita. Tapi kalau bersama dengan apa yang kita yakini, di situ banyak para ulama. Apalagi dalilnya kuat, jangan khawatir.
Jangan khawatir. Ya. Jadi kita katakan kita beragama bukan dengan syekh, bukan dengan kiai, kita beragama dengan dalil. Islam adalah agama dalil. Ya. Dan antum bebas ya. Antum misalnya punya satu pendapat, antum gak sesuai dengan apa yang ana sampaikan, tapi antum yakin dengan dalil antum, ya sudah, antum merdeka. Antum mutlaqa, antum merdeka. Saya hanya menyampaikan apa yang saya yakini, kita gak maksa orang, Pak. Ini yang saya yakin, ini yang saya tahu, saya sampaikan. Kalau seandainya antum meyakini ada sesuatu yang mungkin lebih antum yakini, antum pegang itu. Dan nanti di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah masing-masing kita. Dan kita selamat kalau kita berpegang kepada dalil. Kenapa kamu kok isbal? Ya Allah, tadi saya sebenarnya tidak isbal ya Allah. Tapi saya lihat syekh ini dia isbal, saya ikuti. Berarti kita taklid buta. Taklid buta. Ya. Ini banyak orang kayak gini, banyak Pak ya. Kadang-kadang udah ngaji pun kayak gitu. Antum jangan salahkan ustadz itu. Emangnya antum lebih berilmu sama dia? Dia 20 tahun di Mekah. Oh ya dia di Mekah jual kurma 20 tahun pantesan gitu. Jadi jangan antum takut dengan sosok. Oh gelarnya profesor, gelarnya ini. Jangan. Karena ini masalah iman, kalau masalah ilmu Pak, mungkin. Ini masalah keyakinan dan iman. Bagaimana keyakinan kita dalil, saya yakin, ini ada dalilnya kok. Ini bukan masalah keilmuan dia hafal, enggak. Ini masalah ilmu dan ketakwaan. Ini masalah itu sebenarnya. Jadi jangan kita takut dengan sosok, tapi kita takut kalau kita menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz Afwan nanya, apakah nazar seorang yang belum balik itu sah? Sholat saja dia tidak diwajibkan, maka nazar pun juga tidak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apa hukumnya nyanyian tanpa musik? Apakah haram atau mubah? Ya. Nah sekarang hati-hati ikhwan ya. Saya juga baru tahu dari sebagian ikhwan ya. Ternyata banyak banyak nasyid-nasyid yang kita anggap itu tanpa musik. Ternyata ada satu aplikasi, ini orang-orang IT mungkin paham, orang-orang yang ini konten kreator mungkin ngerti. Ternyata aplikasi ini bisa memisahkan antara suara dengan musik. Ternyata banyak nasyid-nasyid yang dianggap tidak ada musiknya, ternyata ada musik. Udahlah, antum perbanyak baca Quran ya, perbanyak untuk mendengarkan bait-bait, matan-matan itu lebih bagus ya. Dan benar-benar ada faedahnya, Ustadz, apakah boleh ketika kita ingin memutuskan suatu keburukan ataupun masalah, tetapi akan memunculkan kemudaratan entah itu kecil ataupun besar? Ingat, kalau ada maslahat dan ada mudarat, ya, maka kaedahnya menghilangkan mudarat itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ada satu perkara nih, kalau saya kerjakan dapat manfaatnya, tapi mudaratnya besar, maka jangan. Biarlah tidak terjadi mudaratnya, walaupun nggak dapat manfaat, nggak apa-apa. Itu lebih didahulukan, Pak. Jadi lebih bagus kita selamat dari mudarat, didahulukan itu daripada kita mengambil manfaat. Ya. Itu diantara kaidah dari para ulama kita. Ya. Jadi timbang semuanya, maslahat dan mudarat ditimbang dengan baik. Ustadz ingin bertanya, saya pernah berkata seperti ini, jika sakit gigi saya bisa sembuh, saya akan puasa Senin Kamis. Apakah itu termasuk nazar Ustadz? Iya benar, nazar ini. Udah sembuh atau belum giginya? Jika itu nazar, apakah itu boleh dibatalkan? Boleh ya, tapi tadi ada kafarahnya. Pertama cari budak, ya. Ketemu nggak budak? Ya. Nggak ada budak, kasih makan 10 orang miskin. Ya. Nggak bisa juga puasa 3 hari berturut-turut. Ya. Tapi selama bisa, kan cuman masa puasa Senin Kamis doang nazarnya. Berarti tunaikan ya. Ya. Maka seorang tidak boleh dia bernazar di luar kemampuan. Itu ingat, saya tadi lupa menyampaikan. Tidak boleh juga bernazar di luar kemampuan.
Misalnya gini, kalau gigi saya sakit, saya beli Lamborghini deh. Ya Allah, Avanza aja masih nyicil itu. Apalagi riba lagi nyicil ya. Nah, ini nggak boleh tuh nazar itu nggak boleh. Ya. Karena di luar kemampuan antum, artinya bakal batal itu nazarnya. Ya. Jadi nazar itu yang kira-kira kita bisa tunaikan. Ya. Afwan mau nanya Ustadz, keluarga saya mempunyai tentang ziarah kubur. Keluarga saya itu mempercayai tentang ziarah kubur. Bagaimana caranya untuk menjelaskan bahwa itu syirik? Wah ini bahaya sekali ini. Jadi kalau keluarga ibu mempercayai tentang ziarah kubur, itu benar. Ziarah kubur itu ada dalam Islam. Ini sering disalahfahamin. Melarang-larang ziarah kubur, enggak Pak. Ziarah kubur disyariatkan, diperintahkan, disuruh sama Nabi. Bahkan Nabi akhir-akhir sebelum beliau meninggal dunia, beliau sering pergi ke Baqi malam-malam. Ya. Tapi yang dilarang apa? Berziarah kubur yang tujuannya untuk meminta-minta kepada ahli kubur. Tabarruk kepada ahli kubur itu yang tidak boleh. Ya. Jadi itu yang dijelaskan sama orang tua. Ayah, ziarah kubur itu bagus ayah. Niatnya untuk mengingat kematian. Tapi kalau ayah di situ minta-minta sama yang di dalam kubur, ini nggak boleh. Nah ini yang kita jelaskan sama orang tua kita. Boleh nggak Pak? Ada orang, dia siapkan sesajen, ada buah, ayam, ikan, ya, ada belimbing, ada durian nih, durian. Lagi musim kan? Durian. Nah. Terus dia letak di sisi kubur itu. Terus dia pergi. Antum datang, lihat. Boleh nggak antum ambil itu? Hah? Ada yang boleh, ada yang tidak. Ah, boleh nggak? Yang bilang boleh angkat tangan. Yang nggak boleh? Nah ini bagus nih, pintar ini bagus. Ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau yang disembelih, nggak boleh antum ambil. Karena sembelihannya diniatkan untuk sesajen. Berarti ayam nggak boleh tuh. Kalau ada daging ontas itu nggak boleh tuh. Walaupun baunya Masya Allah harum misalnya. Tapi kalau ada buah, rambutan, itu kan nggak perlu disembelih kan? Kata Syekh bin Bas, ambil kalau itu. Mubazir kata Syekh bin Bas. Tapi kalau yang disembelih tidak boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita ke Mekah saat Ramadan, wajib sunnah atau makruh? Kalau ke Mekah saat Ramadan, ngapain ke Mekahnya? Ini ke Mekah orang macam-macam, Pak. Traveling bisa ke Mekah. Atau umroh, bilanglah umroh. Ini kan ke Mekah aja dibilangnya, Pak. Kalau kita ke Mekah, mungkin umroh ya. Wajib sunnah atau makruh? Hah? Iktikaf. Enggak ada perempuan tulisannya? Antum menafsirkan sendiri berarti. Oh iya, iktikaf. Iya. Ya boleh ya, enggak ada masalah. Dulu istri-istri Nabi mereka beriktikaf setelah Nabi meninggal dunia ya. Namun yang perlu diingat, ya Ibu mungkin sudah bosan saya ngomong ini ya, dengan mahram. Harus dengan mahram. Syekh Shalih Fauzan, Syekh Utsaimin, kemudian Syekh bin Bas ya. Sampai kata Syekh Utsaimin ya, wanita yang tidak punya mahram itu sama kayak nggak punya duit. Maka gugur kewajiban hajinya, gugur kewajiban umrohnya. Wanita yang sakit kemudian dia tidak bisa berangkat haji itu sama seperti wanita yang nggak punya mahram, berarti dia nggak mampu. Makanya orang dikatakan mampu dia ada mahram kalau dia perempuan. Apakah boleh diiktikaf? Boleh, nggak ada masalah. Apalagi kalau dia umrah di bulan Ramadan, kata Nabi apa? Ka haji ma'i, seperti haji bersamaku. Baik tadi yang antum tanyakan ya, Rabu di doa antara zuhur dan asar ya. Memang di sini ada khilaf, ternyata saya cek di beberapa kitab para ulama. Kalau Syekh Albani ya, mengatakan hadisnya hasan. Tapi kalau Syekh Muqbil, ulama dari Yaman, mengatakan hadisnya dhaif. Jadi ada silang pendapat di antara para ulama. Ini sama kayak permasalahan berpindah antara selesai sholat fardu nih, antum mau sholat sunnah nih. Ini ulama khilaf juga.
Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, sehingga nggak perlu kita pindah-pindah. Ada yang mengatakan hadisnya sahih. Anggaplah misalnya hadis itu sahih, tapi antum jangan ganggu orang yang di sebelah. Ya. Ini orang masih zikir kode-kode, cepatlah gantian. Jangan Pak, jangan. Mungkin dia meyakini hadisnya dhaif, antum cari tempat sendirilah. Ini sering tuh kan, sering kan? Kadang-kadang kode-kode kok lama kali ini zikirnya. Dia mau tukar tempat. Padahal itu hadisnya diperselisihkan. Kalau antum menganggapnya sahih, antum mengambil pendapat yang sahih, antum cari tempat, ya, cari tempat sendiri. Hah? Kalau saya mengambil pendapat yang dhaif. Ya, pendapat yang dhaif, ya. Ustaz, jika anak kita minta sesuatu untuk dibelikan sesuatu, kemudian orang tua mengatakan bahwa insya Allah nanti jika dapat bonus dibelikan. Namun qadarullah bonus tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan lainnya. Sehingga akhirnya tidak jadi dibelikan. Bagaimana untuk kondisi tersebut? Ini cuma sekedar ngasih harapan. Ini bukan nazar, ya. Seorang bisa membedakan kapan dia benar-benar bernazar, kapan cuma sekedar untuk memberikan harapan. Nanti insya Allah gitu kan. Itu kan hanya sekedar harapan, ya. Hah? Iya, kalau janji itu jatuhnya adalah kan makanya sama. Jadi kalau janji yang memang diselingi dengan nanti kalau kamu gini ayah janji akan, itu nazar jatuhnya. Apalagi janji itu antum yakini saya akan benar-benar tunaikan. Tapi beda kalau misalnya insya Allah nanti kalau ada rezeki ayah, antum bisalah membedakan, ya. Dan ini kembali kepada hukum asal, innamal a'malu binniyat. Antum niat nazar atau tidak? Kalau antum niatnya hanya sekedar kasih harapan ke anak, ya maka tidak jatuh. Tapi kalau antum berniat, nazar saya nih, insya Allah kalau anak saya begini, saya akan belikan ini. Itu jatuhnya nazar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini sudah kita baca semua, ya. Baik, ini jemaah sekalian mungkin yang bisa kita sampaikan. Masih ada? Oh, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya, kalau nazar yang belum sempat ditunaikan oleh orang tua, apakah anaknya boleh menggantikannya? Baik, nazar yang belum sempat orang tua Tunaikan. Iya. Ya. Kalau seandainya dia mengetahui memang nazar itu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk bakti dia berusaha untuk menunaikan. Walaupun tidak wajib untuk dia. Kalau dia mampu, maka dia tunaikan, ya. Kalau dia mampu, maka dia tunaikan. Ini bentuk berbakti sama kedua orang tua, ya. Tapi seandainya nazar itu berat, ya, maka dia tidak tunaikan, maka juga dia tidak berdosa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Di akhirat itu orang tidak bisa mendapatkan beban dosa yang didapatkan dari orang lain. Hukum asalnya masing-masing kita. Jadi antum tidak ada beban, tapi kalau antum ingin dan antum mampu, maka berusaha untuk menunaikan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.